Halo, jumpa lagi bersama saya Amanda dalam seri belajar kalkulus dengan buku referensi karya Verberg, Parcel, and Rigdon atau yang dikenal dengan buku Kalkulus Parcel. Nah, Kalkulus Parcel ini adalah buku pegangan wajib yang digunakan di hampir semua universitas Indonesia ketika mengajarkan mata kuliah kalkulus untuk semua jurusan ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita sudah masuk ke subbab 0.5 ya, yang mana kita akan membahas tentang fungsi dan grafiknya. Sebelum kita masuk ke materi, bagi yang belum subscribe channel ini, silakan klik tombol subscribe agar nantinya kalian menerima notifikasi setiap saya memberikan materi-materi baru. Oke. Kita mulai dengan memahami apa itu fungsi atau definisi dari fungsi ya. Jadi fungsi ini merupakan sebuah relasi atau hubungan yang menghubungkan antara dua himpunan ya. Jadi syarat utamanya adanya sebuah fungsi adalah harus ada dulu dua himpunan yang harus kita hubungkan. Sementara apakah himpunan ini dia harus berbeda, itu tidak harus. Bisa himpunan yang sama ya yang kita hubungkan. Nah, kita lihat definisi formalnya ya. Jadi fungsi f adalah suatu aturan korespondensi yang menghubungkan setiap nilai x pada suatu himpunan yang disebut domain dan atau daerah asal dengan tepat satu nilai fx pada himpunan kedua yang disebut kodomain atau daerah kawan. Ya, jadi tadi dua himpunan yang saya sebut itu, himpunan yang pertama dia disebut sebagai himpunan daerah asal atau domain, sementara himpunan yang kedua itu disebut sebagai himpunan daerah kawan atau kodomain. Nah, himpunan semua nilai fx nantinya itu yang terbentuk di daerah kawan itu dia disebut sebagai range atau daerah hasil ya. Nah, kita lihat kalau kita gambarkan dalam bentuk grafik itu, bukan bentuk grafik ini, bentuk diagram lingkarannya, maka fungsi itu dia akan digambarkan seperti ini ya. Jadi ini ada domain, terus ada kodomainnya, ini kodomain. Terus nanti di dalam kodomain itu dia ada range-nya. Range-nya itu adalah nilai-nilai atau anggota-anggota himpunan kodomainnya yang berpasangan dengan anggota-anggota dari domain ya. Jadi kalau domain itu ada nilai X, terus di kodomain itu ada nilai-nilai untuk fx-nya. Nah, dihubungkan dengan fungsi f ini. Untuk lebih jelasnya, untuk melihat perbedaan antara kodomain dengan range itu digambarkan pada gambar yang ini ya. Jadi di sini kelihatan kalau kodomain itu Oke, nah jadi kelihatan di sini kalau range itu dia merupakan himpunan bagian dari kodomain. Ya, jadi atau dengan kata lain tidak semua nilai daripada kodomain itu dia akan menjadi range nantinya ya. Nah, selain dalam bentuk diagram lingkaran seperti ini, kita juga bisa melihat fungsi itu sebagai sebuah alat input dan output ya. Jadi kalau ini alatnya itu dia adalah fungsinya, jadi misalnya di sini adalah fungsi f ya. Kita kasih input nilai x, nanti dia akan memberikan output nilai fx ya. Nah, selain itu fungsi juga bisa digambarkan dalam diagram skematik seperti ini ya. Jadi yang di sebelah kiri itu adalah domain dan sebelah kanan itu adalah langsung ke range-nya ya. Tidak perlu menggambarkan kodomainnya. Oke. Nah, kita lanjut, tadi itu kita sudah lihat yang seperti apa itu fungsi. Nah, bagaimana kalau kita mau menentukan yang bukan fungsi ya? Karena tidak semua relasi atau semua hubungan antar dua himpunan itu dia membentuk fungsi. Nah, berdasarkan definisi tadi, ada dua ciri khas yang harus dipenuhi sebuah relasi sehingga dia dikatakan fungsi ya. Yang pertama itu setiap X pada domain harus memiliki pasangan di kodomain ya. Yang kedua, setiap X harus memiliki tepat satu pasangan fx di kodomain. Ya, pertama setiap X harus memiliki. Yang kedua, setiap X ini dia hanya boleh berpasangan dengan satu. Dia tidak boleh berpasangan dengan lebih dari satu. Kalau kita lihat tadi di gambar diagram yang sudah kita punya sebelumnya, yang dimaksud dengan harus memiliki pasangan, itu artinya apa? Artinya semua anggota di domain ini tidak boleh ada yang kosong atau tidak boleh ada yang tidak memiliki pasangan ya. Jadi semua harus ada seperti ini. Ini dia punya semua setiap anggota. Ini kan anggotanya di domainnya ada 4. Keempat-empatnya itu dia punya pasangan di daerah hasilnya.
Syarat yang kedua, setiap X harus memiliki tepat satu pasangan Fx di domain. Maksudnya apa? Maksudnya tidak ada tidak ada X yang punya cabang. Ya, jadi tidak ada yang seperti ini. Jadi tidak ada yang begini. Ini artinya apa? Ini kan berarti X dia punya dua pasangan atau di kodomainnya, atau dia punya dua nilai Fx. Itu tidak boleh, ya. Kalau seperti itu berarti dia bukan fungsi. Nanti kalian bisa lihat contoh jelasnya di sini. Nah, misalnya untuk tadi syarat yang pertama kita lihat setiap X pada domain harus punya pasangan. Jadi kalau yang untuk seperti ini, ada anggota di domain yang tidak punya pasangan seperti ini, berarti dia bukan fungsi, ya. Untuk syarat yang kedua, setiap X harus memiliki tepat satu pasangan di Fx. Nah, seperti ini. Kalau ada saja satu nilai X di domain yang punya dua pasangan seperti ini, atau dengan kata lain dia bercabang, maka dia juga bukan fungsi. Oke, jadi kedua contoh ini tadi dia itu bukan fungsi. Kita lanjut ke notasi fungsi, ya. Jadi fungsi itu dinotasikan dengan huruf tunggal seperti F atau F kapital, ya. Jadi bisa F kecil dan bisa juga F kapital dan semua huruf lainnya. Jadi kita bisa gunakan huruf yang jelas, hurufnya tunggal. Kita tidak bisa menamakan sebuah fungsi misalnya AB, fungsi AB, tidak bisa, ya. Misalnya fungsi kalau menggunakan huruf itu hurufnya harus tunggal. Begitu juga kalau kita menggunakan simbolnya itu dia harus tunggal. Nah, tulisan ini dia itu bacanya F dari X, atau lebih singkat kita sering baca langsung Fx. Itu maksudnya adalah nilai fungsi F dari X, ya. Nah, sementara kita juga akan melihat bentuk seperti ini, F titik 2, terus ada himpunan pertama di sini, himpunan bilangan real R-nya, ya. Terus ada tanda panah, terus himpunan Z. Himpunan Z itu adalah himpunan bilangan bulat. Ini dia dibacanya fungsi F memetakan R ke Z. Maksudnya apa? Maksudnya adalah di sini domainnya itu adalah R, himpunan R-nya, sementara kodomainnya adalah Z atau himpunan bilangan bulatnya. Terus kita juga nanti akan lihat bentuk yang seperti ini. Ya, jadi bentuk yang ini itu dia dikenal dengan istilah rumus fungsi. Ya. Jadi kalau ini kita mendefinisikan tadi yang ini, kita mendefinisikan fungsinya dia memetakan dari himpunan apa ke himpunan apa. Sementara bentuk ininya itu dia merupakan rumus fungsi yang digunakan oleh fungsi tersebut. Nah, sekarang kalau kita punya rumus fungsi ini, apa yang bisa kita lakukan? Nah, tadi sudah saya ilustrasikan kalau kita bisa menganggap fungsi ini sebagai sebuah mesin input-output, ya. Jadi inputnya adalah X-nya, sementara outputnya adalah Fx-nya. Nah, sekarang seperti layaknya input, kita itu bisa memasukkan semua nilai yang ada di domain ke mesin fungsi tersebut, sehingga menghasilkan output yang bersesuaian. Nah, seperti apa? Misalnya untuk rumus fungsi Fx sama dengan X kuadrat kurang 3 tadi, kalau kita masukkan inputnya itu dia negatif 2, ya, atau kita tuliskan sini F negatif 2, itu berarti diproses nanti oleh mesin fungsinya, negatif 2 ini dia akan mengganti atau posisi X di rumus fungsi, ya, atau istilah kerennya adalah negatif 2 disubstitusi ke nilai X-nya. Jadi polanya itu harus tetap sama, ya. Kalau bentuk rumusnya X kuadrat kurang 3, berarti setelah dimasukkan inputnya juga, jadi input tersebut dikuadratkan baru dikurang 3. Oke. Jangan sampai di fungsinya kurang 3, pas di prosesnya kalian jadi tambah 3, itu nanti akan menghasilkan nilai Fx yang tidak sesuai. Nah, kembali ke sini inputnya negatif 2, berarti masukkan menjadi negatif 2 kuadrat kurang 3, ya, disesuaikan. Terus negatif 2 kuadrat sama dengan 4, 4 kurang 3 itu 1. Berarti nilai outputnya ini adalah negatif 1. Ya, negatif 1 ini dia merupakan output. Nah, begitu juga kalau kita kasih input yang lain. Ya, misalnya inputnya adalah 1. F1 sama dengan 1 kuadrat kurang 3. Ya. Berarti sama dengan 1 kurang 3 sama dengan negatif 2. Berarti outputnya di sini adalah negatif 2. Nah, bagaimana kalau kita kasih inputnya misalnya bukan bilangan tapi variabel yang belum kita tahu pasti bilangannya? Sama juga prosesnya, ya. Ketika dimasukkan inputnya adalah sebuah variabel, misalnya di sini A, kita juga bisa langsung ganti FA menjadi A kuadrat kurang 3. Ya, jadi tidak perlu khawatir kalau inputnya bukan bilangan. Ini untuk variabel yang ini. Bagaimana kalau modelnya jadi seperti ini? Kita masukkan inputnya itu adalah Y kurang 2. Tetap juga kita tetap mengacu pada rumus fungsinya. Ya. Jadi tadi rumus fungsinya kita lihat adalah
outputnya itu merupakan input kuadrat dikurang 3. Jadi kalau di sini inputnya Y kurang 2, berarti tinggal kita lihat Y kurang 2 kuadrat, baru kita kurang 3. Hasil dari Y kurang 2 kuadrat itu adalah Y kuadrat kurang 4Y tambah 4. Setelah itu kita kurang 3 dan kita sederhanakan dapatnya Y kuadrat kurang 4Y tambah 1. Ya. Satunya tadi dari 4 kurang 3. Berarti ini yang menjadi output. Oke, jadi apapun yang kita masukkan ke mesin fungsinya itu, outputnya harus bersesuaian dengan rumus fungsinya. Ya, jadi misalnya kita juga bisa kasih masuk, kalau nggak pakai huruf, kalian bisa misalnya F bintang-bintang, jadinya apa? Berarti sama dengan bintang-bintang kuadrat dikurang 3. Oke? Yang jelas berpatokan pada rumus fungsi, atau dengan kata lain proses di mesinnya itu apa. Kita masuk ke contohnya ya. Contoh pertama di sini kita mau tentukan dan sederhanakan nilai-nilai berikut. Untuk rumus fungsinya itu adalah fx sama dengan x kuadrat kurang 2x. Oke. Kita lihat dari yang bagian pertama. Yang pertama itu cukup mudah, f4. Berarti tinggal masukkan tadi output inputnya adalah 4, masukkan ke rumus fungsinya, jadinya 4 kuadrat kurang 2 kali 4 ya, 2x. Berarti 2 kali 4. 4 kuadrat adalah 16. 16 kurang 8, 2 kali 4 kan 8 ya. 16 kurang 8 itu hasilnya adalah 8. Kita lanjut ke yang kedua, F4 tambah H. Ya, jadi sama tadi di sebelumnya yang saya contohkan Y kurang 3 misalnya ya. Jadi kita tinggal masukkan input 4 tambah H-nya ke rumus fungsi. Jadinya 4 tambah H kuadrat dikurang 2 kali 4 tambah H. Oke, ini kita selesaikan. 4 tambah H kuadrat itu hasilnya adalah 16 tambah 8H tambah H kuadrat. Terus kurang min 2 kali 4 jadinya min 8. Min 2 kali H jadinya min 2H. Lalu bentuk ini kita sederhanakan ya. 16 kurang 8 itu hasilnya 8. Terus 8H kurang 2H hasilnya 6H. H kuadrat karena ada temannya jadi tetap dia di sini. Berarti outputnya adalah 8 tambah 6H tambah H kuadrat. Ini bisa juga kalian tuliskan terbalik ya. Karena operasi pada penjumlahan itu dia memenuhi sifat komutatif. Jadi bisa kalian putar-putar. Jadi misalnya H kuadrat tambah 6H tambah 8 itu tetap sama. Kita lanjut ke yang ketiga itu F4 tambah H kurang F4. Ya, karena tadi kita sudah punya ya F4 tambah H-nya tadi itu ini. 8 tambah 6H tambah H kuadrat. Sementara F4-nya itu tadi adalah 8. Jadi tinggal kurang 8. Ini berarti ini 8 yang ini sama ini 8 kurang 8 0. Sisanya tinggal 6H tambah H kuadrat. Dan yang terakhir adalah F tambah 4H kurang 4 bagi H. Ya, ini tadi yang bagian atasnya kita sudah dapat. Yang ini tadi adalah apa tadi? 6H tambah H kuadrat, terus kita bagi H. Ini bentuk 6H tambah H kuadrat itu bisa kita sederhanakan menggunakan sifat sifat asosiatif ya, bukan asosiatif, sifat distributif ya. Jadi menggunakan sifat distributif itu caranya kita lihat 6H dengan H kuadrat itu dia bisa dibagi H dua-duanya ya. Jadi hanya kita keluarkan 6H bagi H tinggal 6, terus H kuadrat bagi H itu H. Ya, jadi H kita keluarkan sebagai pengali. Jadi H kali 6 tambah H. Lalu kita bagi H. H bagi H-nya itu habis, tinggal 6 tambah H. Ya, jadi hasil dari penyederhanaan nilai fungsi untuk output ini adalah 6 tambah H. Oke. Nah, kita lanjut ke pembahasan tentang domain, lebih jauh tentang domain dan range dari sebuah fungsi. Ya. Nah, di sini untuk menentukan nilai fungsi secara spesifik, kita harus memahami dengan baik domain atau daerah asal dari fungsi tersebut. Yang seperti apa itu misalnya begini. Nah, kalau kita punya fungsi fx sama dengan x kuadrat tambah 1, dengan domainnya itu sama dengan min 1, 0, 1, 2, 3. Ya, jadi kita punya domain yang spesifik. Ada domain yang spesifik, maka kita bisa menentukan nilai range-nya langsung ya. Jadi range-nya langsung atau output-nya langsung dengan cara apa? Dengan cara memasukkan semua nilai yang pada domain ini pada rumus fungsinya. Oke.
Jadi mulai dari X sama dengan 3, X sama dengan 3 kan rumus fungsinya X kuadrat tambah 1. Berarti untuk fx-nya kita dapatkan dari 3 kuadrat tambah 1. Itu adalah hasilnya 9 tambah 1 itu 10. Berarti fx-nya 10. Terus untuk X-nya sama dengan 2, caranya sama. 2 kuadrat tambah 1 itu 4 tambah 1 itu sama dengan 5. Ya, jadi fx-nya 5. Terus 1 juga sama, 1 kuadrat tambah 1. Itu 1 tambah 1 sama dengan 2. 0 berarti 0 X-nya 0 berarti 0 kuadrat tambah 1 hasilnya 1. Dan yang terakhir X-nya negatif 1 itu negatif 1 kuadrat tambah 1. Negatif 1 kuadrat hasilnya adalah 1. Negatif 1 kali negatif 1. Terus negatif 1 tambah 1 hasilnya 2. Berarti fx-nya 2. Nah, sekarang kalian lihat di range-nya ini ada nilai yang sama ya. Nah sekarang pertanyaannya boleh tidak kan tadi kalau misalnya dari domain dia tidak boleh punya dua nilai fx ya. Jadi satu domain tidak boleh punya dua nilai fx. Sekarang pertanyaannya apakah boleh satu fx punya dia itu dipasangkan dengan dua nilai x dari domain? Jawabannya boleh, ya itu tetap termasuk fungsi karena tidak melanggar dua syarat utama fungsi yang sudah kita sebutkan tadi. Nah sekarang bagaimana caranya kita menuliskan himpunan range-nya kalau begini? Nah, meskipun di sini kita punya kalian dapatkan nilai domainnya itu dari 5 nilai ya, ada min 1, 0, 1, 2, 3. Ternyata di outputnya itu hanya ada 4 nilai ya, nilai 1, 2 dan 1, 2, 5 dan 10 ya. Jadi kita tuliskan seperti ini. Kenapa tuliskan seperti ini? Karena ketika kita menuliskan sebuah himpunan itu dia tidak perlu anggota yang sama itu tidak perlu kita tuliskan 2 kali ya. Jadi tidak masalah. Jadi tidak harus jumlah anggota di domain itu sama dengan jumlah anggota yang ada di kodomain atau di range-nya ya, seperti ini. Di sini domainnya anggotanya 5, ternyata range-nya hanya 4 karena ada ada anggota di domain yang punya 2 pasangan yang sama. Apa tadi 1 dengan negatif 1. Pasangan itu sama-sama 2. Ya, jadi kita itu tadi kembali ke pembahasan tentang domain. Kita harus memahami secara spesifik domainnya itu apa-apa saja. Kenapa? Karena ketika kita mau cari nilai outputnya, kita harus menentukan nilai output untuk semua nilai domain yang kita punya. Ya, jadi tidak boleh ada satu yang tidak kita masukkan. Misalnya dari contoh ini. Misal kita hanya hitung saja nilai range untuk min 1, 1, 2, dan 3. Kita hitung untuk 0 ya. Terus kita tulis range-nya kan tadi kalau 0 itu nilainya 1. Berarti tidak masuk ini. Cuma 2, 5, 10. Itu salah ya. Tidak boleh seperti itu. Jadi kita harus menentukan nilai range atau nilai output untuk semua nilai yang ada di domain. Makanya penting untuk kita memahami domain atau daerah asal dari fungsi yang kita punya. Nah, nanti kita lihat secara lebih spesifik ya. Ini tadi gambarnya ya. Kalian bisa lihat kalau fungsi untuk daerah kawan atau di range-nya itu dia boleh punya 2 pasangan di domain. Oke, nah kita lihat ini untuk lebih spesifik untuk contoh permasalahan domain, kita lihat contoh 2. Kita mau tentukan domain alami dari fungsi-fungsi berikut. Ya, jadi domainnya itu kita tidak sebut secara spesifik, hanya secara alami atau dia itu istilahnya apa ya? Domain yang merupakan harus memenuhi persyaratan dari fungsi yang kita punya. Nah, kita lihat untuk yang pertama adalah fungsi fx sama dengan 1 per x kurang 3. Ya, nah sekarang yang perlu kita ingat kalau bentuk pecahan ya atau bentuk A per B ya, kalau kita punya bentuk namanya. Jadi kalau kita punya bentuk A per B itu syaratnya apa? Dia syaratnya itu adalah B-nya tidak boleh sama dengan 0. Nah, jadi penyebutnya itu atau yang ada di bawahnya itu dia tidak boleh sama dengan 0. Nah, begitu juga untuk fungsi. Ketika kita punya fungsi yang bentuknya pecahan seperti ini, 1 per x kurang 3, berarti yang penyebutnya itu tidak boleh sama dengan 0. Di sini kan penyebutnya adalah x kurang 3 ya. Berarti x kurang 3 dia tidak boleh sama dengan 0. Itu artinya apa? X-nya tidak boleh sama dengan 3. Ya, bagaimana cara dapatnya? Ya tinggal sama seperti melakukan aturan aljabar. Kita tinggal bagian ruas sebelah kiri itu kita tinggalkan saja X, terus yang bukan X kita pindahkan ke sebelah kanan. Jadi negatif 3 pindah ke sebelah kanan jadinya 3.
Tapi kita juga bisa pikirkan secara logika, ya. Kalau secara aljabar kalian bingung, pikirkan saja logikanya. Kan X kurang 3 itu nggak boleh sama dengan 0. Artinya apa? X-nya kan nggak boleh 3. Karena kalau 3 kurang 3 berarti dia hasilnya itu 0. Oke? Nah, dari sini kita dapatkan, kita selesaikan kita tadi. Nah, dari sini kita dapatkan kalau domainnya itu adalah himpunan X di mana X tidak sama dengan 3. Ya, kalau bingung dengan model notasi himpunan ini, kalian bisa cek video saya terkait materi himpunan dasar ya. Jadi situ ada penjelasannya tentang membaca notasi himpunan. Jadi domainnya itu sama dengan X di mana X tidak sama dengan 3. Nah, garis yang ini, garis lurus ini itu dia bacanya adalah di mana. Nah, selain menggunakan garis lurus, biasanya juga bisa juga tanda lurus itu, garis lurus itu bisa dituliskan juga dengan diganti dengan tanda titik 2. Ya, jadi bacanya ini sama. Yang kalau titik 2 ini bacanya sama X di mana X tidak sama dengan 3. Oke, kita lanjut ke fungsi yang kedua, itu B sama dengan 9 kurang, kenapa ini ya? Ini yang saya baca terusnya. Oke, ini. B GT, fungsinya itu GT sama dengan akar 9 kurang T kuadrat. Nah, kalau tadi untuk bentuk pecahan syaratnya penyebutnya tidak boleh sama dengan 0, kalau bentuk akar syaratnya apa? Syarat dari bentuk akar supaya hasilnya itu tetap real adalah yang ada dalam akar dia harus positif. Positif artinya dia harus lebih besar dari 0. Tapi boleh juga 0 sih, makanya dia itu kalau kita punya misalnya akar B, itu syaratnya adalah nilai B itu harus lebih besar sama dengan 0. Ya, jadi yang dalam akar dia itu harus positif atau sama dengan 0. Nah, di sini kan yang dalam akarnya adalah 9 kurang T kuadrat. Artinya untuk memenuhi syarat ini berarti 9 kurang T kuadrat harus lebih besar sama dengan 0. Itu artinya apa? Dengan menggunakan cara yang sama tadi di bagian A, kita dapatkan kalau T kuadrat itu harus kurang dari 9. Ya. Kita dapatkan kan kita bisa buat begini, 9 kurang T kuadrat itu lebih besar sama dengan 0. Artinya 9-nya ke sebelah sini, T kuadratnya pindah ke sebelah sana, jadi positif T kuadrat. Ya, atau kita bisa tuliskan terbalik, T kuadrat kurang dari sama dengan 9. Kita dapatkan ini ya. Jadi kalau T kuadratnya itu kurang dari sama dengan 9, artinya T harus kurang dari sama dengan nilai mutlak dari 3 atau nilai mutlak dari akar 9 ya. Kita ingat kalau akar dari 9 itu adalah nilai mutlak 3. Oke. Nah, di sini kemarin pada saat pembelajaran nilai mutlak kita ingat kalau kita punya nilai X kurang dari sama dengan nilai nilai mutlak X lebih besar sama dengan A, maka kita akan dapatkan domainnya itu seperti ini bentuknya. Oke. Kemarin di materi nilai mutlak itu kalau kita punya nilai X maaf ya, tadi ada kesalahan penulisan ya. Jadi bukan T kurang dari sama dengan nilai mutlak 3, tapi nilai mutlak T itu akan kurang dari sama dengan 3 ya. Karena kita tahu kalau kita punya T kuadrat sama dengan 9, itu artinya nilai mutlak T itu akan sama dengan akar 9, sama dengan 3 ya. Oke, nah kita lanjut. Nah, ini berarti domainnya bisa kita tuliskan sama dengan himpunan T, di mana nilai mutlak T itu kurang dari sama dengan 3. Ya, kalau kita ingat kembali definisi nilai mutlak, kalau kita punya nilai mutlak X ya yang kurang dari sama dengan A, maka ini nilai X-nya itu adalah mulai dari A sampai dengan mulai dari negatif A sampai dengan A ya. Dan sehingga
Sehingga kalau kita tuliskan ini dalam bentuk notasi selang akan kita dapatkan kalau T itu lebih besar sama dengan negatif 3 dan kurang dari sama dengan 3. Atau notasi intervalnya bisa kita tuliskan kalau domainnya itu adalah selang tertutup dari negatif 3 sampai 3. Oke, kita lanjut ke yang bagian C. Ya, jadi tadi kalau bagian pertama kita membahas tentang bentuk pecahan, bagian kedua kita membahas tentang domain bentuk akar, di bagian ketiga kita membahas tentang domain bentuk pecahan yang mana penyebutnya adalah bentuk akar. Ya, jadi kita tinggal menggabungkan persyaratan dari contoh yang pertama dan kedua tadi. Kalau yang pertama tadi persyaratannya adalah apa namanya? Penyebutnya itu tidak boleh sama dengan 0. Ya, jadi kita menghilangkan tanda sama dengan pada persyaratan di contoh yang kedua tadi. Ya, kalau contoh yang kedua kan boleh sama dengan 0 karena bentuk akar, tapi karena dia ini bentuk akarnya di bawah sebagai penyebut, berarti dia tidak boleh sama dengan 0. Makanya kita tinggal hilangkan tanda sama dengannya sehingga menjadi di sini 9 kurang W kuadrat itu harus lebih besar dari 0. Nah, dengan cara yang sama kita akan dapatkan kalau W kuadrat itu kurang dari 9, yang mana mengakibatkan nilai mutlak W itu kurang dari 3. Ini berarti domainnya adalah himpunan W, di mana nilai mutlak W kurang dari 3, atau kita bisa tuliskan sebagai bentuk intervalnya seperti ini, W lebih besar dari min 3 dan kurang dari 3, atau dituliskan notasinya, domainnya adalah himpunan terbuka dari 3, ya, jadi ini maunya himpunan terbuka dari min 3 sampai 3. Oke. Ini sama ini. Oke. Nah, kita lanjut ke pembahasan tentang variabel dalam fungsi. Jadi di pembahasan ini kita akan lebih memahami sebenarnya bagaimana itu hubungan antar variabel dalam fungsi. Tadi kita sudah punya kalau rumus fungsi kita tuliskan dalam bentuk fx sama dengan ya. Di sini kita juga tuliskan bentuknya itu menjadi y sama dengan fx ya, yang mana fx-nya ini kita tuliskan menjadi variabel y. Ini artinya apa? Ini nanti muncul istilah yang kita kenal dengan variabel bebas dan variabel terikat, atau variabel independen dan variabel dependen. Nah, ketika kita sudah memahami bentuk fungsi dalam hubungan yang seperti ini, kita akan lebih cepat memahami ketika kita mempelajari aplikasi-aplikasi fungsi dalam kehidupan nyata ya. Nah, jadi kalau bentuknya sudah y sama dengan fx, x-nya itu dia yang disebut sebagai variabel bebas atau variabel independen. Ya. Berarti sebaliknya, y itu yang disebut sebagai variabel terikat atau variabel dependen. Kenapa y disebut sebagai variabel terikat dan x disebut variabel bebas? Karena tadi kita tahu kalau x itu merupakan input, ya, input yang mana kita bisa mengambil nilai x sebarang dari domain yang kita punya untuk kita masukkan ke fungsi f, ya, yang mana nantinya itu akan memberikan output atau hasil fx yang bersesuaian. Nah, hasil fx yang bersesuaian inilah yang nantinya menjadi variabel terikatnya. Artinya nilai y itu akan tergantung dari nilai x yang dimasukkan, ya. Jadi apapun nilai x-nya nanti nilainya itu akan tergantung dari nilai x yang dimasukkan. Makanya f itu disebut dia terikat atau dia bergantung, ya. Nah, di sini ada catatan penting terkait variabel bebas dan variabel terikat ini. Yang pertama, setiap nilai pada domain dapat dimasukkan sebagai variabel bebas ya. Jadi apapun yang kita punya di domain itu bisa kita jadikan sebagai variabel bebas. Yang kedua, ketika nilai x kita pilih atau kita jadikan input, maka nilai x ini yang akan menghasilkan nilai variabel terikat y yang berhubungan ya. Jadi dia nanti sifatnya tunggal untuk ya nilai y-nya ya. Terus yang kedua, setiap nilai x akan menghasilkan nilai y yang tunggal. Tadi sudah saya sebutkan, dan ini dia kembali ke syarat fungsi tadi. Kalau setiap anggota di domain itu dia tidak boleh punya dua pasangan. Makanya nilai y-nya itu pasti tunggal. Nah, sekarang apakah nilai x-nya tunggal untuk suatu nilai y tertentu? Itu tidak. Ya, jadi satu nilai y itu boleh berasal dari nilai x yang berbeda. Nah, kenapa? Karena tadi kita apalagi namanya sudah lihat contohnya kalau ternyata nilai x yang berbeda itu bisa saja menghasilkan nilai output yang sama. Nah, yang terakhir ini dia akan mengakibatkan kalau satu nilai variabel dependen itu dia boleh berasal dari gabungan beberapa variabel independen ya.
Jadi kita bisa menentukan atau meneliti tentang satu variabel dependen tertentu yang mana dia itu nilainya berasal dari beberapa variabel independen. Oke, kita masuk ke contoh 3 ya untuk lebih menjelaskan bentuk variabel dalam fungsi tadi. Oke, kita lihat di sini misalnya fungsi V sama dengan X, D itu menyatakan volume sebuah tabung dengan diameter D dan panjang X ya. Jadi ini adalah salah satu contoh variabel dependen yang mana variabel independen itu ada dua. Ya, di sini inputnya itu ada dua. Ada nilai X dan ada nilai X dan ada nilai D. Yang mau kita tentukan yang pertama rumus untuk V, terus yang kedua domain dan range dari V, dan yang ketiga nilai V untuk X-nya sama dengan 4, terus D-nya 0,1. Nah, kita lihat. Yang pertama kan di sini V-nya belum punya rumus fungsi, jadi kita harus tentukan rumus fungsinya. Dari mana kita dapatkan? Jadi dengan mengingat kembali materi sekolah menengah atau materi SD yang pernah kita pelajari tentang volume tabung. Ya, jadi kalau volume tabung itu apa rumusnya? Adalah volume tabung V sama dengan luas alas, ya, luas alas dikali tingginya, ya. Nah, karena alasnya tabung itu udah berbentuk lingkaran, berarti kita luas lingkaran dikali tinggi. Nah, ingat kemarin luas lingkaran itu rumusnya adalah VR kuadrat. Tapi di sini yang kita punya bukan jari-jari, tapi adalah diameter. Nah, bagaimana luas lingkarannya? Tetap kita bisa cari. Kita gunakan hubungan kemarin kalau R itu sama dengan setengah diameter atau seperdua dari D. Dari sini berarti rumus luas lingkarannya itu dari VR kuadrat dia bisa menjadi V dikali seperdua D kuadrat. Seperdua kali seperdua hasilnya seperempat, terus D kuadrat, D kuadrat. Jadi rumus luasnya menjadi seperempat V D kuadrat. Nah, rumus luas inilah yang tinggal kita masukkan ke rumus volume tabung. Oke. Nah, kita lihat tadi rumus luas tabung adalah luas alasnya kali tinggi. Kita dapatkan tadi luas alasnya kan seperempat V D kuadrat. Terus tingginya ini dia sama saja dengan panjang tabungnya tadi. Itu adalah X ya, berarti kali X. Nah, di sini tinggal kita sederhanakan bentuknya V kali D kuadrat kali X per 4. Ya, jadi bentuknya kita sederhanakan saja. Sama saja, kalian bisa berhenti sampai di sini. Bisa juga tulis sampai bentuk yang ini. Itu nilainya sama saja. Nah, kenapa kita tuliskan dalam bentuk ini? Biasanya dalam aturan penulisan itu ketika kita punya penulisan variabel seperti ini, kita dahulukan ketika penulisannya dahulukan variabel yang pertama, ya. Jadi supaya lebih jelas saja sebenarnya. Jadi kalau variabelnya X, kita dahulukan X di sini, terus D. Jadi bentuknya jadi V kali X kali D kuadrat baru bagi 4. Oke? Itu tidak masalah sebenarnya. Hanya untuk urusan estetika. Nah, kita lanjut melihat domain dan range dari V ini. Nah, di sini kan tidak ada persyaratan khusus yang harus dipenuhi ya. Walaupun tadi ini bentuknya bentuknya pecahan, tapi karena bagian penyebutnya itu tidak sama dengan 0, jadi dia tidak terlalu, jadi kita tidak perlu menyaratkan misalnya di 4 jadi tidak sama dengan 0, tidak perlu ya. Karena dia sudah jelas-jelas 4 itu tidak sama dengan 0. Sekarang kita lihat bagaimana untuk nilai input-inputnya, X dan D. Nah, X dan D itu karena dia adalah panjang, ya, panjang suatu benda, dan suatu ukuran panjang, maka dia itu tidak negatif. Jelas ya, kita tidak ada mengukur panjang yang negatif. Dan dia juga harus lebih besar dari 0, karena tidak ada panjang sesuatu yang sama dengan 0. Kalau 0 berarti tidak ada panjang. Oke, sehingga kita punya syarat untuk domainnya itu adalah dia harus positif dan tidak boleh 0. Maka kita bisa tuliskan domainnya itu dalam bentuk seperti ini, ya. Dalam bentuk selang terbuka dari 0 sampai tak hingga. Jadi semua bilangan apapun yang positif dan tidak sama dengan 0 bisa masuk sebagai domain di untuk fungsi volume ini. Ya. Nah, kita lanjut untuk menentukan nilai volume dengan panjang X-nya itu 4, sementara diameternya adalah 0,1. Jadi tinggal masukkan ini tadi, ini X-nya dan yang ini D-nya ya. Masukkan ke rumus yang ini tadi, V kali X-nya itu 4, ya, terus D-nya itu adalah 0,1. Jadi V kali 4 kali 0,1 kuadrat. 0,1 kuadrat itu adalah
0,01, terus 4-nya dia habis, berarti hasilnya adalah 0,01 pi. Itu adalah nilai fungsi untuk X-nya 4 dan D-nya 0,1. Oke, jelas ya. Nah, kita masuk ke grafik fungsi. Jadi kalau misalnya kemarin kita sudah membahas tentang persamaan dan grafiknya, ini dia hanya pembahasan lebih jauh dari pembahasan kita kemarin. Nah, misalnya kita mau sketsa grafik untuk fungsi fx sama dengan x kuadrat kurang 2 dan gx sama dengan 2 kali x kurang 1. Ya. Kita sekalian sudah tahu caranya kan, kemarin ada 3 langkah utama yang kita mau lakukan untuk mensketsa grafik. Langkah pertama, tentukan poin-poin yang memenuhi rumus fungsinya, berarti kan kemarin persamaan, tapi ini fungsi. Langkah pertama kita mau tentukan poin-poin atau titik-titik yang memenuhi rumus fungsi. Yang kedua, kita plot di diagram kartesius titik-titik tersebut, dan yang terakhir kita tarik kurva mulus ya untuk menghubungkan titik-titik itu. Untuk fungsi yang pertama, kita bisa lihat kalau domainnya itu adalah bilangan real ya. Sementara domain untuk fungsi yang kedua, G-nya adalah bilangan real tanpa 1, atau X tidak boleh sama dengan 1. Ya, jadi X bilangan real tapi dia tidak sama dengan 1. Ini berarti adalah himpunan bilangan real tanpa himpunan 1. Ya. X sama dengan 1. Kenapa tidak boleh? Ini bentuknya kan tadi apa? 2 per X tambah 1, X kurang 1. Yang mana yang ini dia tidak boleh sama dengan 0. Artinya X-nya tidak boleh sama dengan 1. Ya, itu untuk domainnya. Nah, pemahaman domain juga ini sangat berpengaruh terhadap nanti hasil grafik yang kalian buat ya. Karena kalau kalian tidak tahu batasan domainnya, kalian akan membuat hubungkan nanti garis smoothnya itu walaupun bukan masuk domain, kalian pasang saja juga di situ kurva smoothnya, padahal tidak masuk ya. Kita lihat untuk yang pertama, kemarin kita sudah belajar cara buatnya bentuk kurva yang seperti ini. Ini karena domainnya itu adalah R, kita bisa gambarkan kurvanya seperti ini, tidak ada yang nilai X yang terlewatkan ya. Jadi kalian bisa memperpanjang kurvanya sampai nilai X berapapun ini ya. Tetap memenuhi, karena domainnya itu semua nilai yang ada di sumbu X, itu dia masuk dalam domain, karena domainnya adalah R. Nah, bagaimana kalau untuk yang fungsi yang kedua, yang Gx? Lihat modelnya. Nah, dia mulai seperti ini. Tidak semua nilai X itu bisa kita gunakan. Yang mana yang tidak bisa digunakan, dia itu adalah yang X sama dengan 1. Yang ini ya. Jadi di sini digambarkan. Untuk memperjelas diberi garis putus-putus ini. Jadi kurvanya ini, dia tidak pernah menyentuh 1. Dan dia juga tidak akan pernah menyentuh sumbu X. Kenapa tidak akan pernah menyentuh sumbu X? Ya. Kenapa? Karena kan kemarin kalau mau cari titik potong dengan sumbu X itu kan berarti Y-nya harus sama dengan 0. Ya, di sini kan yang jadi Y, itu tadi adalah ini Y-nya ya. Jadi kalau ketika Y-nya 0, itu berarti bentuknya jadi bagaimana? Jadi 0 sama dengan 2 per X kurang 1. Sementara kita tidak akan temukan 2 dibagi bilangan apapun yang menghasilkan 0. Makanya selain dia tidak pernah ada di 1, ya, dia juga nanti tidak akan pernah punya nilai di sumbu X, atau tidak pernah memotong sumbu X. Ya, kalian bisa lihat model gambar lebih jelas itu kayak begini. Oke, jadi semakin besar nilai X-nya, ya, semakin besar nilai X-nya, maka nilai Y-nya juga kan semakin besar. Bukan semakin besar nilai X, tapi ketika nilai X-nya semakin mendekati 1, ya, baik dari sebelah kiri, didekati dari arah sini, maupun didekati dari arah yang ini, dia tidak akan pernah menyentuh 1 ya X-nya. Tapi nilai Y-nya itu akan semakin naik kalau dia dari akan semakin besar ya, nilai Y-nya akan semakin besar. Oke. Sementara kalau dari kiri nilai Y-nya itu akan semakin kecil. Tapi dia tidak pernah menyentuh 1 ini. Ingat, ini garisnya tidak menyentuh ini ya, hanya kelihatannya saja karena lantaran mepetnya, hampir mepetnya, dia seperti seolah-olah menyentuh X sama dengan 1 dan menyentuh sumbu X. Nah, ini tanda yang ditandai dengan garis putus-putus ini, dia itu disebut sebagai garis asimtot. Ya. Itu dia disebut sebagai asimtot. Ya, yang garis putus-putus ini maupun sumbu X juga, dia itu adalah asimtot. Jadi asimtot itu adalah garis yang didekati oleh sebuah grafik, tetapi tidak pernah sampai menyentuhnya. Ya, jadi walaupun kalian perbesar ini grafiknya, dia itu hanya kelihatan menyentuh, tapi sebenarnya sama sekali tidak menyentuh. Oke,
Nah, kita kembali ke melihat grafik ini. Tadi kita sudah lihat kalau domainnya untuk yang fungsi pertama itu adalah bilangan real, sementara fungsi yang kedua itu adalah bilangan real tanpa satu atau x-nya tidak sama dengan satu. Nah, sekarang bagaimana dengan range-nya? Ya, kita lihat untuk yang fungsi pertama, range-nya itu dia mulai dari negatif 2. Ini kan negatif 2 sini ya. Negatif 2 di sini. Dia menyentuh negatif 2 dan semuanya setelah negatif 2 itu semua nilai yang Y itu semua masuk dalam range. Artinya apa? Kita bisa tuliskan range-nya itu adalah Y lebih besar sama dengan negatif 2. Ya, kalau tadi kita hanya membahas tentang menentukan domain, sekarang dengan menggambar grafiknya kelihatan juga range dari fungsi yang kita punya. Ya. Yang berikutnya untuk yang fungsi yang kedua range-nya bagaimana? Di yang fungsi yang kedua, kalian bisa lihat kalau nilai Y, baik yang di positifnya, itu dia semua akan masuk ya. Nilainya semua itu masuk ke atas, dia akan punya pasangan di X, begitu juga semua nilai Y negatif yang ke bawah. Tapi tadi apa? Dia tidak pernah menyentuh sumbu X, artinya apa? Dia tidak akan pernah sama dengan 0. Ya, berarti kita bisa katakan kalau range-nya itu adalah Y tidak sama dengan 0. Atau kalau kita tuliskan dalam bentuk himpunan tadi, himpunan R tanpa 0. Oke. Kita lanjut ke pembahasan tentang fungsi genap dan fungsi ganjil. Ya, jadi kalau kita punya fungsi, ada fungsi yang bisa disebut sebagai fungsi genap, dan ada yang bisa disebut fungsi ganjil, tapi ada juga yang tidak termasuk keduanya. Kita lihat ya. Jadi yang dimaksud kalau kita punya fungsi, ya, jadi kalau kita punya fungsi, terus kita menentukan nilai fungsi yang inputnya min X, ya, dan ternyata setelah kita masukkan input min X itu nilainya sama saja dengan fx, berarti fungsi itu dia disebut sebagai fungsi genap. Yang seperti apa? Kalian bisa lihat contohnya ini. Kalau kita punya fx sama rumus fungsinya itu sama dengan x kuadrat kurang 2, terus kita menentukan untuk f min x, kita lihat ya, f min x berarti min x kuadrat kurang 2, sementara min x kuadrat sendiri itu sama saja dengan x kuadrat, ya, x kuadrat kurang 2. Ternyata dia sama dengan fx. Lihat ya, f min x sama dengan fx. Itu artinya apa? Berarti dia disebut fungsi genap untuk fx sama dengan x kuadrat min 2. Sementara kalau kita masukkan nilai min x dan menghasilkan min fx, jadi f min x sama dengan min fx, maka f itu dia disebut sebagai fungsi ganjil. Ya, kita lihat bagaimana contohnya. Misalnya kita punya fungsi gx itu sama dengan x pangkat 3 kurang 2x. Itu berarti kan kalau kita cari g min x, berarti min x pangkat 3 Nah, kalau kita masukkan min x pangkat 3 dikurang 2 kali min x, ya. Ini min x pangkat 3 itu kan berarti min x kali min x, itu hasilnya kan x kuadrat. Terus x kuadrat kali min x berarti min, ya, positif kali negatif. Jadinya min x pangkat 3 ditambah dengan min 2 kali min x itu adalah jadi positif ya, min kali min jadi tambah 2x. Nah, ini ternyata kalau kita keluarkan negatifnya di luar, itu akan menjadi seperti ini. Ya, ini negatifnya keluar, jadi X dalam kurung, menggunakan sifat distributif dalam kurung X pangkat 3. Terus karena ini tambah, keluarkan negatif, di sini jadi negatif. Untuk mengeceknya bagaimana? Ini tinggal kita kalian kali masuk ya. Min X pangkat 3 jadi min X pangkat 3. Min kali min jadi plus 2X. Nah, jadinya tadi setelah diinikan jadi min X pangkat 3 kurang 2X. Dan ternyata ini di dalam sini kan adalah GX-nya. Ya. Sehingga bisa kita tuliskan sama dengan min gx. Artinya apa? Artinya fungsi gx ini dia merupakan fungsi ganjil. Nah, itu pembedanya kalau dari segi nilai output fungsinya. Ya, ingat kembali tadi, kalau fungsi genap, outputnya dari min x adalah sama dengan f min x sama dengan fx. Jadi min x dan x itu dia sama outputnya. Sementara kalau fungsi ganjil, dia kalau kita masukkan min x, inputnya, outputnya adalah min fx. Kita juga bisa membedakannya dari melihat grafiknya ya. Tadi untuk yang contoh yang pertama ini kalian sudah punya grafik misalnya sebelumnya, tadi yang seperti ini ya. Sementara untuk yang gx, dia tuh grafiknya seperti ini. Nah, kalian bisa lihat yang grafik pertama itu dia simetri ya. Simetri terhadap apa? Simetri terhadap sumbu Y.
Sedangkan kalau yang grafik yang kedua dia juga simetri tapi bukan terhadap sumbu, dia simetrinya terhadap titik pusat ya, terhadap titik pusat 0,0. Nah, jadi itu yang membedakan juga kalau kita lihat dari grafik kita langsung bisa tebak, oh fungsi ini dia genap, oh fungsi ini dia ganjil. Dari mana? Kalau dia simetri terhadap sumbu X berarti dia fungsi genap. Sebaliknya kalau dia simetri terhadap titik pusat dia itu adalah fungsi ganjil. Ya, ini juga simetrinya tidak harus terhadap sumbu Y ya. Kalau misalnya bentuk fungsinya bukan f min x ya, tapi misalnya di sini x-nya yang sebagai variabel terikat dan y-nya sebagai variabel bebas, fungsi genapnya itu akan tergambarkan sebagai simetri terhadap sumbu x. Nah, kita lihat kita bisa menyelidiki suatu fungsi itu dia termasuk fungsi genap, ganjil atau bukan kedua-duanya ya. Dari cara yang pertama kalian bisa gambar grafiknya, cara yang kedua kalian tinggal menyelidiki hubungan antara ketika inputnya itu min x atau x ya. Jadi f(x)-nya tadi itu ini, sekarang kita cek untuk f min x-nya ya. Nah, kita tinggal masukkan min x ke rumus fungsinya. Jadi min x pangkat 3 ditambah 3 dikali min x. Terus yang penyebutnya min x pangkat 4 dikurang 3 kali min x kuadrat tambah 4. Ya. Jadi ini minnya bisa kalian keluarkan di luar. Terus dalamnya tinggal x pangkat 3 tambah 3x. Ya. Itu akan sama nanti dengan ini. Sementara bawahnya min x pangkat 4 jadi x pangkat 4. Karena pangkat genap itu hasilnya selalu positif. Terus kurang 3 min x kuadrat sama saja dengan x kuadrat. Sekali lagi pangkat genap. Terus tambah 4 ya. Jadi ini dianya bawahnya tidak berubah ya. Bawahnya tidak berubah sama sekali. Atasnya dia jadi minus. Ya. Itu berarti bisa kita tulis. Dia itu merupakan, ini kan bisa kita, apa ya. Ini bisa kita jabarkan menjadi min dari x pangkat 3. Nanti yang bingung. Tambah 3x per x pangkat 4 kurang 3x kuadrat tambah 4 ya, yang mana ini sendiri merupakan fx sehingga bisa dituliskan sama dengan min fx. Artinya apa? Artinya dia adalah fungsi ganjil. Oke. Karena f min x sama min fx berarti f-nya adalah fungsi ganjil. Oke. Nah, kalau grafiknya ini kelihatan sekali juga ya. Dia itu tadi simetri terhadap titik pusat ya, sehingga dia itu adalah fungsi ganjil. Kita lanjut ke melihat tentang dua fungsi yang cukup spesial dalam dunia kalkulus ya. Yang pertama itu adalah fungsi nilai mutlak ya. Jadi nilai mutlak itu sudah kita bahas di subbab 0.2 dan di sini kita akan secara lebih spesifik membahas tentang grafiknya dan apakah dia itu masuk fungsi genap atau fungsi ganjil. Nah, kalian sudah tahu kalau nilai mutlak X itu sama dengan X kalau nilai X-nya lebih besar sama dengan 0 dan dia sama dengan min X kalau X-nya kurang dari 0. Yang mana misalnya kalau nilai mutlak min 3,1 itu sama saja dengan 3,1 ya, karena dia sama dengan nilai mutlak 3,1. Karena dia kurang dari 0, ini kan tadi kurang dari 0, berarti dia sama saja dengan minus dari min 3,1 ya, min X. Mendapatkan sama dengan 3,1. Kalau kita gambarkan grafik fungsi nilai mutlak itu akan seperti ini. Ya, dia lurus ya. Kalau fungsi kuadrat dia kurvanya berbentuk parabola, kalau nilai mutlak dia lurus seperti ini. Oke. Nah, di sini jelas sekali karena dia simetri terhadap sumbu Y, berarti nilai mutlak ini dia merupakan fungsi genap. Nah, fungsi spesial yang terakhir ini juga ini cukup menarik untuk kalian lihat. Dia itu disebut sebagai fungsi tangga biasanya. Kenapa disebut fungsi tangga? Sebentar kalian lihat grafiknya. Jadi dia itu fungsi tangga adalah fungsi bilangan bulat terbesar. Ya, jadi simbolnya seperti ini. Kalau kalian pernah lihat, ada juga biasanya yang menyimbolkan seperti ini. Buku teks ya, jadi sama saja. Dia sama-sama fungsi tangga. Nah, sekarang bagaimana menentukan nilainya? Jadi fungsi bilangan bulat terbesar itu maksudnya adalah bilangan, kalau ini ya, Ibu lupa cara bacanya. Ya, jadi kalau kurungin X itu bacanya adalah bilangan bulat terbesar yang lebih kecil atau sama dengan X. Ya, dia lebih kecil atau sama dengan X. Maksudnya apa? Jadi kalau kita punya
Oke, kita lihat. Nah, misalnya kalau fungsi bilangan bulat terbesar untuk min 3,1, berarti kita lihat bilangan bulat yang paling besar yang dia itu lebih kecil atau sama dengan X. Ya. Nah, di sini karena bilangan bulat yang lebih kecil dari min 3,1 itu adalah min 4, ya, yang paling kecil dan paling dekat dengan min 3,1 adalah min 4, berarti bilangan bulat terbesar dari min 3,1 itu adalah min 4, ya. Nah, sementara kalau fungsi bilangan bulat terbesar yang lebih kecil dari 3,1 dia itu adalah 3, ya. Ya, lihat perbedaannya. Kalau dia minus tadi min 3,1 dia sama dengan min 4. Kenapa? Karena bilangan bulat terbesar ini kuncinya, bilangan bulat terbesar. Jadi kuncinya ini dia bilangan bulat terbesar yang lebih kecil atau sama dengan X. Ya. Kalian bisa lihat yang kalau min 3,1 berarti bilangan bulat yang paling dekat dengan min 3,1 dan lebih kecil dari min 3,1 itu adalah min 4. Sementara untuk 3,1 bilangan bulat yang lebih kecil dari 3,1 itu adalah 3. Oke? Nah, kalian bisa lihat dia itu grafiknya seperti ini. Kenapa dibilangnya fungsi tangga? Karena model grafiknya tampak seperti tangga ini. Nah, bagaimana untuk penjelasan secara spesifik nilainya kita lihat ya. Nah, di sini untuk nilai X ya, nilai inputnya yang dari 0 sampai 1, lihat sini 0 sampai 1 berarti kan yang ini. Ya. Maka nilai-nilai fx-nya itu sama dengan 0. Ya, atau nilai fungsi bilangan bulat terbesar yang lebih kecilnya itu adalah dia semua sama dengan 0. Kenapa? Kita ambil contoh misalnya untuk 0,6. 0,6 berarti bilangan bulat yang lebih kecil dari 0,6 itu adalah 0. Ya, ingat yang paling dekat dan lebih kecil adalah 0. Makanya untuk semua nilai-nilai pada rentang ini dia di sini gambarannya. Nah, ini ya. Yaitu sama dengan 0. Kita ambil 0,9 yang paling dekat dan lebih kecil juga 0. Kita ambil 0,75 yang paling dekat dan lebih kecil dari 0,75 juga 0. Nah, kita lihat lagi untuk rentang lain antara 1 sampai 2 ya. Misalnya kita ambil 1,2. Jadi bilangan bulat yang lebih kecil dari 1,2 adalah apa? 1 ya. Bilangan bulat yang lebih kecil dari 1,9 apa? 1 ya, lebih kecil dan paling dekat. Oke, ini dia digambarkan di sini. Garis yang berikutnya. Nah, sekarang bagaimana kalau negatif? Ya, negatif misalnya di sini kita lihat untuk nilai-nilai yang diantara mulai dari min 2 sampai dan kurang dari 1. Ya, mulai dari min 2 dan kurang dari 1. Berarti yang ini. Kalian bisa lihat, misalnya kita ambil minus 1,5. Ya, min 1,5. Bilangan bulat yang lebih kecil dari min 1,5 adalah min 2. Ya, kenapa enggak min 1? Karena min 1 itu dia lebih besar dari min 1,5. Jangan sampai kalian terkecoh ya. Ingat kalau tanda min, kalau angkanya semakin besar, berarti bilangannya akan semakin kecil. Ya, karena dia dan seperti ini. Min 3 itu lebih besar dari min 4. Dan min 100 itu lebih kecil dari min 2. Ya, walaupun angkanya besar, tapi bilangannya itu adalah kecil. Makanya kalau untuk bilangan bulat terbesar untuk min 1,5 itu dia adalah minus 2. Oke, nah seperti juga kalian lihat fungsi tangga ini dia tidak simetri baik ke sumbu maupun di titik pusat, sehingga dia bukan fungsi genap maupun fungsi ganjil. Oke. Demikian tadi pembahasan tentang fungsi tangga itu mengakhiri pertemuan kita untuk subbab 0.5 ini. Semoga mudah dipahami. Jika ada yang ingin tanyakan, berikan pertanyaan di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan berikan komentar positif terhadap video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.